0802044234 dari Universitas Jember Kampus Bondowoso PGSD 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, alhamdulillah, semangat sekali anak-anak ibu. Bagaimana? Apakah hari ini masih puasa? Masih. Alhamdulillah kalau masih puasa. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa secara bersama-sama ya. Silakan Mas Farel dipimpin doa. Sebelum melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah berdoa. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang kemarin ya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran yang baru, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat anak-anak Ibu tentang materi pembelajaran kita kemarin? Coba angkat tangan siapa yang masih ingat? Ya, Mas Farel? Seni musik. Iya, benar sekali. Kita kemarin sudah belajar tentang seni musik. Kemarin kita belajar seni musik tentang lagu apa saja dan bisa ya angkat tangan. Ya, Mbak Ica silakan. Lagu nasional, lagu daerah, sama lagu anak. Iya, benar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang lagu nasional, lagu daerah, dan lagu anak. Hari ini kita akan belajar memasuki materi baru, yaitu materi tentang seni drama. Nah, siapa yang di sini suka mendengarkan cerita? Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seni drama ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang seni drama yang berjudul Asal Mula Danau Meninjau. Ada yang sudah tahu belum tentang cerita itu? Belum. Nah, anak-anak mau tahu tidak tentang ceritanya bagaimana? Ya, baiklah. Kalau gitu dengarkan Ibu baik-baik ya dan diperhatikan. Karena nanti selesai Ibu bercerita, Ibu ingin bertanya sesuatu kepada kalian. Paham? Paham. Nah, anak-anak, cerita dari asal-usul Danau Meninjau ini terkenal di kalangan masyarakat Minangkabau, lebih tepatnya di daerah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Danau Meninjau ini merupakan danau vulkanik, yang dimana danau vulkanik adalah danau yang terjadi akibat adanya aktivitas gunung Merapi. Nah, dikarenakan aktivitas tersebut, maka terjadi sebuah letusan gunung yang sangat amat dahsyat sehingga mengakibatkan di kawahnya ini menjadi sebuah danau yang mengeluarkan air sangat jernih. Karena itulah disebut dengan danau meninjau. Nah, sama halnya dengan danau-danau yang ada di Nusantara lainnya. Danau Meninjau ini memiliki cerita tersendiri. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kaki gunung Sitinjau terdapat sebuah perkampungan. Di sana terdapat 10 orang bersaudara yang dimana terdiri dari 9 orang laki-laki dan adik bungsu mereka, yaitu seorang perempuan, di mana si anak pertama bernama Kukuban dan si adik bungsu mereka bernama Sani. Orang tua mereka telah lama meninggal dunia sehingga mereka menjadi anak yatim piatu. Tidak jauh dari rumah si Bujang 9 atau rumah si Kukuban terdapat rumah dari saudara kaya yang bernama Datuk Limbata
Batang memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Giran. Datuk Limbatang merupakan seseorang yang amat sangat baik dan pemurah hatinya, yang dimana Datuk Limbatang ini sering membantu Kukuban dan saudara-saudaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Nah, setiap musim panen di desa atau di kampung mereka mengadakan sebuah pertandingan silat persahabatan, yang dimana sebuah silat ini atau pertandingan silat ini dilaksanakan dalam bentuk sebuah persahabatan. Nah, yang dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh pemuda yang ada di kampung tersebut. Tanpa terkecuali Giran dan Kukuban juga ikut serta mengikuti pertandingan silat tersebut. Pertandingan silat ini dikarenakan pertandingan persahabatan, maka selesai dari pertandingan silat tersebut tidak boleh ada dendam yang sendiri di dalam hati. Nah, pada pertandingan itu tanpa disengaja Giran dan Kukuban ini dalam satu pertandingan yang dimana Kukuban sangat bersemangat untuk memenangkan pertandingan, sehingga Giran mengalami kewalahan untuk menghadapi si Kukuban. Nah, hingga pada saat itu tanpa sengaja Giran menangkis tendangan dari Kukuban sehingga mengakibatkan kaki Kukuban ini terluka, dan Kukuban kemudian menjerit kesakitan. Aduh, kakiku sakit, sepertinya patah kakiku sakit. Kemudian pertandingan segera dihentikan oleh para tetua kampung. Dan Giran meminta maaf pada Kukuban. Maafkan aku Kukuban, aku tidak sengaja melakukan itu. Kemudian Kukuban hanya diam saja tanpa merespon jawaban dari Giran. Nah, si Kukuban ini kemudian pulang dengan tertatih-tatih, dituntun oleh salah satu warga kampung untuk pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya Giran mengajak Sani bertemu. Mereka bertemu di tepi sungai. Giran menanyakan kabar Kukuban kepada Sani. Giran berkata, Sani, bagaimana keadaan Kukuban? Apakah dia baik-baik saja? Kemudian Sani menjawab, ya udah Kukuban hanya mengalami patah kaki. Dia masih bisa berjalan, namun perlu bantuan tongkat. Kemudian Giran menyampaikan maksud lain untuk ketika bertemu Sani. Sani, kita sudah lama menjalin hubungan ini. Bagaimana jika kita melangsungkan pernikahan agar hubungan kita tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara warga kampung? Kemudian Sani kembali menjawab, ya udah, Sani ikut saja bagaimana baiknya menurut Uda. Kemudian Sani dan Giran kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Giran menemui ayahnya. Giran memanggil ayahnya, ayah. Kemudian si Datuk Limbatang datang menghampiri si Giran. Ada apa anakku? Datuk Limbatang bertanya kepada Giran. Ayah, aku ingin meminang si Sani. Bagaimana menurut ayah? Giran sudah menjalin hubungan dengan Sani sangat lama, ayah. Kemudian si Datuk Limbatang mendengarkan penjelasan dari sang anak, yaitu Giran, dengan sangat baik. Dan Datuk Limbatang kemudian menjawab, ayah setuju, nak, karena si Sani merupakan gadis yang berbudi luhur, baik dan sopan. Nanti ayah akan coba sampaikan niat baikmu kepada kakaknya, yaitu si Kukuban, agar dia mau menerima lamaran pinanganmu untuk adiknya Sani. Kemudian
Hingga tiba besok harinya, si Datuk Limbatang datang ke rumah Kiran untuk menemuinya. Kemudian tanpa disengaja, ternyata Kukuban berada di depan rumahnya, sehingga dia mengetahui kedatangan dari Datuk Limbatang. Kiran menyapa Datuk Limbatang. "Selamat datang, Datuk. Ada apa Datuk datang kemari?" Terus kemudian Datuk menjawab, "Bagaimana keadaanmu Kira? Bagaimana keadaanmu Kukuban? Apakah kau baik-baik saja?" Kemudian si Kukuban menjawab, "Ya seperti inilah Datuk. Saya baik-baik saja, hanya saja saya perlu tongkat untuk berjalan." Kemudian si Datuk Limbatang kembali berkata, "Jika begitu, mudah-mudahan engkau cepat sembuh sehingga bisa melakukan aktivitasmu kembali dan pekerjaanmu seperti dahulu." "Terima kasih Datuk," kata sang Kukuban. Kemudian si Datuk Limbatang kembali berkata, "Kukuban, aku memiliki maksud lain selain menanyakan kabar tentang dirimu. Yaitu di sini aku datang untuk mewakili anakku Kiran." Kemudian sang Kukuban bingung dan menanyakan apa maksudnya. "Maaf Datuk, saya tidak mengerti maksud Datuk. Jadi aku datang ke sini untuk menyampaikan niat baik anakku untuk melamar si adikmu yang bernama Sani. Bagaimana menurutmu?" Kemudian si Kukuban sangat terkejut mendengarkan dari apa yang diucapkan si Datuk Limbatang. Dikarenakan si Kukuban masih memiliki dendam karena kalah di pertandingan silat kemarin, kemudian si Kukuban menjawab, "Maaf Datuk, anakmu si Kiran telah mempermalukanku di pertandingan silat dan telah membuat kakiku patah." Si Datuk Limbatang terkejut mendengar jawaban si Kukuban. Kemudian dia menjawab, "Kemarin di pertandingan silat, semua warga kampung tahu bahwa anakku Kiran tidak sengaja mematahkan kakimu demi membela dirinya." Kemudian perdebatan sengit mengenai permasalahan silat tersebut terjadi antara si Kukuban dan Datuk Limbatang. Sehingga pada akhirnya Kukuban tetap tidak merestui pernikahan dari Kiran dan Sani. Dengan hati yang sedih dan kecewa, Datuk Limbatang kembali pulang dan memberitahu anaknya. Sesampainya di rumah, sang Datuk Limbatang bertemu dengan anaknya dan menyampaikan kepada anaknya bahwa si Kukuban sangat tidak menyetujui pernikahan mereka. Ketika mendengarkan penjelasan itu, sang anak Kiran merasa sangat sedih dan kecewa, sehingga Kiran masuk kamar, dan si Datuk ini mengalami kesedihan yang teramat karena melihat anaknya yang bersedih. Namun, si Kiran mengirim pesan kepada Sani untuk bertemu di tepi sungai besok pagi. Keesokan harinya, Kiran dan Sani bertemu di tepi sungai. Kiran menyampaikan maksud dari ingin bertemu dengan Sani. Kiran berkata, "Sani, sungguh aku sangat sedih mendengar jawaban dari Kukuban. Mengapa dia sangat membenciku seperti itu?" Kemudian Sani menjawab, "Entahlah Uda, saya juga tidak tahu mengapa Uda Kukuban begitu sangat pendendam. Padahal kan kita semua tahu bahwa Uda tidak sengaja melukai kaki Uda Kukuban. Nah, tanpa disadari ternyata kaki si Sani ini terluka dan si Kiran menyadarinya. Kemudian dia bertanya kepada Sani, 'Sani, kakimu berdarah.' Kemudian Sani menjawab, 'Iya udah, pada saat kesini saya tidak sengaja
tanaman berduri sehingga kaki saya berdarah. Kemudian Giran menjawab, baiklah Sani, aku akan mengobatimu. Pada saat ketika si Giran mengobati kaki Sani, tanpa sepengetahuan mereka berdua, ternyata Kukuban meminta warga penduduk kampung untuk mengikuti mereka berdua. Nah, pada saat si Giran mengobati kaki Sani, penduduk berbondong-bondong keluar untuk mengejutkan mereka dan menangkap mereka, sehingga si Giran dan Sani terkejut. Kemudian mereka semua membawa Giran dan Sani ke tempat tetua desa. Disampainya di sana, Giran dan Sani serta warga-warga kampung lainnya berkumpul. Sani dan Giran menjelaskan bahwa semua tuduhan itu tidaklah benar, tetapi warga kampung tidak ada yang percaya dan memutuskan bahwa Giran dan Sani harus dihukum, yaitu dilemparkan ke kawah Gunung Tinjau. Sesampainya di kawah Gunung Tinjau, mereka diiring dan akan dilemparkan. Wajah Giran dan Sani sangat sedih. Namun, sebelum Giran dan Sani melompat ke dalam kawah, Giran berdoa dengan keras, Ya Tuhan, tunjukkanlah bahwa kami tidak salah. Maka letuskanlah Gunung Tinjau ini agar seluruh penduduk kampung bisa mendapatkan pelajarannya. Nah, setelah berdoa, maka Giran dan Sani kemudian lompat ke dalam kawah Gunung Tinjau. Seluruh penduduk kampung merasa cemas, terutama si Kukuban, dan melihat ke bawah, apakah benar-benar akan meletus gunung tersebut. Tanpa lama, akhirnya Gunung Tinjau kemudian terjadi gempa yang sangat amat dahsyat, sehingga awan hitam dan lava Gunung Tinjau menyembur keluar. Dengan dahsyatnya karena Gunung Tinjau ini, maka meluluh lantakan seluruh penduduk desa yang ada di perkampungan kaki Gunung Tinjau. Lama-kelamaan, awan hitam dan lava itu kemudian menghilang perlahan-lahan, dan kemudian Gunung Tinjau terjadi sebuah kawah, yang dimana kawah itu lama-kelamaan menyemburkan air. Airnya begitu jernih dan membentuk sebuah danau. Dari situlah asal mula nama dari Danau Si Maninjau. Seperti itu anak-anak ceritanya. Dari sini paham ceritanya? Iya, alhamdulillah kalau paham. Nah, dikarenakan ceritanya sudah selesai, Ibu ingin memberi tugas kepada kalian agar Ibu mengetahui kalian sudah paham atau tidak tentang cerita dari asal-usul Danau Maninjau. Yang pertama, Ibu yang akan lakukan yaitu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Yang di sini ada Dara dan Ica untuk kelompok A, dan di sebelah sini ada Vera sebagai kelompok B, ya. Nah, tugas untuk kelompok A yaitu coba tentukan dari tema, coba ditulis dulu. Tema, kemudian ada tokoh dan wataknya, dan yang terakhir ada latar. Nah, untuk kelompok B, tugas yang harus dicari yaitu alur, amanat atau pesan moral, dan yang terakhir yaitu sudut pandang. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan silakan ditanyakan ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan? Dari kelompok A mungkin ada kesulitan? Temanya gimana? Untuk kita menentukan tema itu bisa juga dilihat dari inti
dari ceritanya. Kita tadi bercerita tentang asal-usul dana maninjau. Nah, inti dari ceritanya itu seperti apa? Itu bisa dimasukkan dalam temanya. Nah, untuk kelompok B ada yang ingin ditanyakan? Ada. Apa itu? Sudut pandang itu gimana? Nah, untuk sudut pandang di dalam cerita itu ada beberapa. Yang pertama ada sudut pandang orang pertama sebagai tokoh utama, kemudian sudut pandang pertama pada tokoh sampingan, kemudian yang ketiga ada sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat, dan yang terakhir sudut pandang orang ketiga serba tahu. Nah, untuk membedakannya yaitu untuk orang pertama biasanya menggunakan kata aku, dia, dan saya. Dan untuk orang ketiga itu biasanya menggunakan kata mereka, seperti itu. Mereka, kalian, nah seperti itu ya. Nah, dari yang diceritakan ibu tadi kan menggunakan kata mereka, kata menggunakan kata mereka, kata dia. Nah, berarti itu sebagai apa? Sudut pandang seperti apa? Sudah paham? Ya, silakan dikerjakan ya. Mumpung masih ada waktunya. Nah, anak-anak, waktunya sudah habis. Ayo coba dipresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yang pertama dipresentasikan untuk kelompok A, kemudian yang kedua dipresentasikan kelompok B. Ya, silakan untuk kelompok A. Asal-usul dana maninjau. Ya. Tema sepasang kekasih yang tidak direstui keluarga. Iya, benar sekali, itu temanya, yaitu tema sepasang kekasih yang tidak direstui keluarga. Kemudian yang kedua ada apa saja? Apa? Yang kedua ada tokoh dan watak. Nah, tokoh dan wataknya ada siapa saja? Yang pertama ada Giran, Sani. ya. Bagaimana watak Giran? Giran itu takut silat, rendah hati, dan memiliki hati yang tulus. Ya. Sani itu pemaaf, rendah hati, baik dan setia. Ya, kemudian ada siapa lagi? Kutuban. Kutuban. Berilmu tinggi, pendendam, licik atau jahat. Iya, kemudian yang terakhir ada siapa? Gaduk, lingin batang, Iya. baik hati, suka Iya. menolong dan menyayang. Iya, benar sekali. Jadi ada 4 tokoh utama ya. Ada siapa saja tadi? Ada Giran, ada Sani, ada Kukuban, ada Datuk Batang. Kemudian yang tugas terakhir ada latar. Apa saja latarnya? Pelataran kampung, rumah Datuk Batang, rumah Bujang 9 atau rumah Kukuban, Ya. adalah saudaranya, dan kawah Gunung Sitinjau. Iya, benar sekali. Jadi untuk kelompok A sudah bagus ya. Nah, sekarang kelompok B silahkan dipresentasikan. Asal-usul dana meninjau. Ya. Alur. Ya. Menggunakan alur maju. Iya, benar sekali, menggunakan alur maju. Kemudian Pesan moral. ya. Jangan menghakimi seseorang tanpa mengetahui kebenaran. Iya, benar sekali. Kedua, Kemudian jangan suka menyimpan dendam atau amarah. ya. Ketiga, mempererat tali silaturahmi atau persaudaraan. Ya, kemudian Empat, ada lagi. jangan mudah terhasut omongan orang. Ya. Terus yang terakhir Sudut pandang, ya, menggunakan sudut pandang. menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Iya, benar sekali. Nah, dari sini sudah dipahami ya. Nah, ibu ingin menambahkan sedikit tentang jawaban dari kalian. Yang dimana yang pertama ada tema. Temanya kan tentang sepasang kekasih yang tidak direstui keluarga. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Yang pertama, karena sang kakak dari Sani yang bernama Kukuban tidak merestui pernikahan adiknya Sani dengan anak Datuk Batang yang bernama Giran, dikarenakan sang kakak Kukuban memiliki dendam pribadi kepada Giran, yang dimana Giran telah mengalahkan Kukuban dalam pertandingan silat yang dilaksanakan kemarin. Nah, kemudian ada tokoh dan watak. Nah, tokoh dan watak itu ada tokoh tadi, ada 4 tokoh utama ya. Ada Giran, Sani, Kukuban, dan Datuk Batang. Yang dimana mereka ini memiliki watak-watak yang berbeda-beda. Ada yang memiliki watak protagonis dan ada yang memiliki watak antagonis.
Kemudian untuk latar. Nah, latarnya ini kan ada di pelataran kampung. Pelataran kampung ini diceritakan pada saat Giran dan Sani digiring menuju rumah tutua desa, yang dimana itu di dekat pelataran kampung yang di tempat pelaksanaan silat. Kemudian ada di rumah Datuk Limbatang. Nah, di rumah Datuk Limbatang ini terlihat ketika si Giran dan Datuk Limbatang pulang ke rumah. Itu adalah rumah Datuk Limbatang. Kemudian ada rumah Bujang Sembilan atau rumah Kukuban, yang dimana dapat diketahui ketika sang Datuk Limbatang menghampiri Kukuban di rumah. Nah, berarti kan ada di rumah Kukuban. Kemudian di Gunung Sitinjau. Nah, di Gunung Sitinjau kan tadi mereka berdua, si Sani dan si Giran ini dilemparkan di kawah Gunung Sitinjau. Nah, ada satu lagi yang kurang, yaitu di tepi sungai. Nah, di tepi sungai adalah tempat pertemuan dari Giran dan Sani. Nah, kemudian untuk alur. Kenapa menggunakan alur maju? Karena yang pertama, yang dimana diceritakan yang pertama yaitu pada zaman dahulu kala, kemudian ada pertandingan silat, terus kemudian ada pertemuan pertemuan antara Giran dan Sani untuk menanyakan kesehatan dari sang kakak Kukuban, kemudian menceritakan kembali tentang penolakan dari sang kakak di pertemuan Kukuban dan Sani selanjutnya. Kemudian ada hingga peristiwa terjadinya Gunung Meletus Sitinjau dan yang menghasilkan sebuah danau yang disebut dengan Danau Meninjau. Kemudian pesan moralnya tadi sudah disampaikan oleh Mas Karel, itu sudah benar. Kemudian untuk sudut pandang, kenapa menggunakan sudut pandang orang ketika serba tahu? Karena karena ibu yang menceritakan, jadi ibu itu mengetahui seluruh ceritanya itu yang disebut dengan sudut pandang orang ketiga. Bisa dipahami anak-anak? Nah, itu semua merupakan kegiatan dari unsur intrinsik dari sebuah drama atau sebuah cerita, seperti itu ya. Nah, ibu ingin tanya sebelum menutup pembelajaran hari ini, kita tadi belajar tentang apa saja? Ada yang pertama ada, kemudian ada, iya ada latar, kemudian ada apa lagi? Ada alur, pesan moral, sudut pandang. Iya, benar sekali. Dan itu adalah unsur intrinsik sebuah drama. Nah, seperti itu ya, anak. Nah, dari cerita-cerita tadi banyak hal yang bisa kita petik pesannya. Jadi kita tidak boleh sombong ya, terutama. Terus kemudian kita tidak boleh pendendam. Kita tidak boleh langsung percaya pada omongan orang lain, gitu ya. Nah, untuk tugas selanjutnya coba dikerjakan di buku paket kalian. Ada cerita tentang si kancil dan pohon apel. Nah, itu dikerjakan, kemudian jawabannya dituliskan di buku tulis, dikumpulkan besok ya, jangan lupa. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca doa bersama-sama. Silakan Mas Vera dipimpin doa sebelum pulang. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Ya. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita telah selesai dan berjalan dengan lancar. Anak-anak selalu jaga kesehatan ya, dan ingat menerapkan 3 apa saja 3M yang utama. Iya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, anak-anak hati-hati ya pulangnya. Lihat kanan kiri. Kalau itu sampai berjumpa besok. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.